Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di penerapan kaidah sekalian termasuk di ma'alal muslimina min sabil, bisa pada keluarga kita, Pak. Keluarga dulu. Ya, kita ini hidup berpasangan suami istri yang sudah punya pasangan, yang belum sabar dulu. Saya yakin suatu saat kita punya pasangan, katakanlah istri kita sudah menyiapkan pagi, menjelang siang dimasakkan dengan masakan yang terbaik. Karena mungkin sibuknya urus anaknya, urus ini, nah lupa kasih garam. Dia tidak sadar bahwa disuguhkan tidak dikasih garam. Pasti pernah kita rasakan itu. Pelayanan pasangan kita tidak seideal dengan yang kita harapkan. Tapi dia tidak punya maksud apa-apa melecehkan dan seterusnya. Maka sikap yang terbaik seperti ini adalah ma'alal muslimina min sabil. Jangan lagi menambah-nambahi kesalahan. Ini masakan apa ini? Dia tidak bermaksud seperti itu. Kadang-kadang dia ambil kaki nasi, tidak ada sayur, tidak ada ikannya. Mungkin dia tidak sengaja, karena mungkin sibuknya dengan pikiran lain. Kadang-kadang dipanggil masak lengkap semua, nasinya belum masak. Iya. Mungkin juga sebaliknya kita para suami, ya, disuruh beli begini, beli begini, dilupai kasihannya. Ma'alal muslimina min sabil. Demikian juga mungkin anak-anak kita, Pak. Ya, anak-anak kita tuntut sekian hafalannya, sudah harus kostor sekian. Ya. Padahal ini anak kita pun luar biasa, jungkir balik di situ untuk bisa dihafal, tapi sampai begitu jika kemampuannya dia bisa store. Makanya mengatakan apa, memang kau kerja di 24 jam, barangkali memang kau terus tidak ada kau bisa store, karena yang kemampuannya dihafal hari ini, besok dilupa. Hargai ma'alal muslimina min sabil. Ini anak-anak ini mungkin kalau stres itu besok mau ditagih lagi, kalau tidak ada hafalan. Susah tidur, bolak-balik ke kamar mandi, itu tandanya, Pak, mencari, itu stres gitu. Karena mau ditagih hafalannya tidak ada. Maka ustaz itu harus juga peka melihat kondisi anaknya. Kenapa tiba-tiba maka termasuk kadang-kadang anak-anak tidak ada penyakitnya, tapi dia muncul tiba-tiba itu karena dipicu oleh stres. Maaf ya, mungkin yang penyakit misalnya mungkin memang ada seperti misalnya gatal-gatal, mungkin tiba-tiba naik loncatan gatalnya karena stresnya tinggi. Tiba-tiba mulas perutnya tingkat tinggi, stres gitu. Ya. Jadi banyak, Pak, mungkin ya, termasuk susah tidur dan seterusnya. Ya, ini yang saya lihat, Pak, memang sebuah kesalahan besar kita, karena sepertinya itu anak-anak di program seperti mesin, harus menghafal sekian. Oh, tidak hafal, Anda harus keluar. Inilah mesin, sepertinya kita lebih hebat daripada Allah. Sementara setiap hamba ini punya kemampuan. Padahal kadang-kadang orang tua tidak sadar, kau sudah harus 3 bulan di sini. Seolah-olah itu hitungannya 1 tambah 1 harus 2. Itu dengan proses menghafal, Pak, tidak berlaku tambah-tambah begitu. Tidak boleh bilang kau 3 bulan aku di sini, masa juz 1 terus? Iya, kalau itu jika kemampuan kok. Kau tidak percaya kita Bapak yang menghafal lagi? Ya kalau sudah begitu.
Tapi tolongin anak-anakku jangan dengar begini, lalu pintar kalian bilang sama orang awas memang gue. Jangan. Ada bentuk yang memang sebagai anak-anak bodoh. Tiba-tiba sakit, rindu mau dijemput sama orang tua. Itu cara pelampiasan supaya berlindung dari tugas. Mau orang tua juga kadang-kadang tidak sama, dia pulang mau kepala, saya dulu kok di sini pulang, sudah itu anak-anak tambah tidak ada. Sudah ya sekalian, kita saya kira tidak melihat langsung Pak prosesi akhirnya, tapi lihat perjuangannya setiap orang. Ada akhir, ada perjuangan, dan bagusnya kita jangan cuma melihat hasilnya. Oh sekian. Masa sudah 1 tahun sekian juz Cina apa? Iya, sudah syukur itu karena masih bertanya nak di sini, tidak perlu jika kalian ke sana. Syukur masih mau di sini. Itu tahu mau. Ya. Ini bagus sekali sebenarnya orang tua yang mau bicara yang begini. Ya. Supaya jangan terlalu hanya pintar menuntut, tapi dia tidak tahu proses di bawah. Ini juga persoalan kaidah seperti ini sekalian, suami istri, anak kita, ya sering sekali saya dengar itu anak, kenapa dia angkat kamu merah-merah semua tolo-tolo mentong kok kamu, tolo-tolo mentong kok, untuk tidak bilang mama juga tolo, bapak juga tolo, kenapa kasih masuk ke situ? Ya tidak semua Pak yang. Ya kadang-kadang prestasi itu tidak boleh hanya diukur dengan seperti itu. Ya. Demikian juga ya sekalian, ada polisi itu kasihan ya, polisi. Maaf ini keluarga polisi ya. Ya karena ada orang yang dibutuh sekali dibantu, sampai sesamanya polisi kasih kumpul-kumpul uang. Berapa terkumpul Pak? 450. Nah kirimkan orang itu ke rumah sakit, karena ini pasien sudah diantar tadi tapi masih butuh bantuan. Polisi yang kumpul. Begitu nak terima keluarganya, nak buka. Berapa Pak? 450. Ini keluarganya kan sudah bilang, untung polisi yang potong 50, seharusnya ini 500. Padahal itu tanya kau terkumpul 450. Ya itu miano ya, kalau sering dulu mi potong-potong ya sudah. Tapi itu malah muslimin min sabil. Itu jangan 450 terkumpul, tapi dicurigai lagi ya sudah. Kadang-kadang Pak memang kecerdasan seseorang itu membaca perjuangannya orang, bukan cuma membaca niat. Ya, kadang-kadang kita terlalu cepat mendahulukan negatifnya. Maka belajarlah untuk bisa menghargai niat baik seseorang. Ya, ma'alan muhsinina min sabil. Maka di dalam hadis Bukhari itu disebutkan bahwa kalau mau diterapkan dalam fikih, idza ijtahada al-hakim fa asaba falahu ajrani, wa idza ijtahada summa akhta falahu ajrun. Jika seseorang hakim mau mengambil keputusan hukum, kalau benar keputusannya itu diberikan pahala 2 kali lipat. Tapi jika salah, tetap hakim itu dihargai sebagai sebuah pahala. Kenapa Pak? Prosesnya dia sudah lelah berbuat sesuatu, tapi hasilnya salah, tetap tidak dihukum salah. Coba Pak, kalau orang jujur berdalil, mengambil semua dalil dan berkumpul, memang seorang mujtahid murni, lalu dia berhukum tapi tetap salah, tetap tidak boleh disalahkan. Kenapa? Sudah niatnya benar, caranya yang sudah benar, tapi hasilnya keliru. Tetap kita tidak boleh menghukumi orang ini begini meskipun kesimpulannya salah.
Ya, jadi kalau ini dipakai ya, agak tenang sedikit kita punya bersikap dengan orang. Ya. Saya dengan misalnya Pak Hasan mau belajar, kadang-kadang bilang belok mana kini pas belok kanan, sekarang belok sana, di situ macet total. Ya apa boleh buat, dia putuskan. Ma'alal muslimina min sabil. Yang jelas tidak ada yang sempurna Pak di dengan itu. Kapan saya itu pernah saya mau diantar cepat saya bangun di mana pasar, oh ternyata tertidur. Ya sudah, tertidur. Nah saya sudah mau berangkat ini. Ya, untung ayat ini nak kasihkan nasihat, ma'alal muslimina min sabil. Pasti terbiri-biri di pasar ini ke sini. Karena tidak sengaja begitu. Apa juga mau marah. Ma'alal muslimina min sabil. Ini ada jalur kanan atau jalur kiri. Sekarang jalur kanan buntu, ya sudah. Ma'alal muslimina min sabil. Sudah Pak, daripada aku bilang memang sudah. Kalau sudah belok kiri mina buntu sudah. Banyak nanti Pak dalam teman kita. Suatu saat begini Pak. Ini masih kaidah fikih. Kalau ada fikih muamalah, ada orang yang minta tolong sama kita, minta tolong titip demi keamanan barangnya, mungkin motornya Pak. Nah simpan di rumah tak. Dengan niat kita mau selamatkan. Tiba-tiba motornya nak sebar malam di rumah, di tempat dikunci. Ternyata ada yang bawa kita punya rumah. Teman Pak, dia ambil itu motor. Dalam hukum fikih tidak ada kewajiban yang dititipi itu barang untuk mengganti barang yang hilang itu. Kenapa? Sudah dia berniat untuk sudah menyimpan di tempatnya biasa, dia sudah anggap aman, ternyata kecurian. Ma'alal muslimina min sabil. Jangan bilang motorku saya tidak mau tahu, pokoknya di sini bermalam. Oh iya, tapi kan saya sudah berniat mengamankan. Pokoknya dia bilang saya tidak mau tahu. Tidak mau tahu, saya juga tidak mau tahu. Ini ma'alal muslimina min sabil, obat Pak. Apa boleh buat? Sudah begitu Pak. Pasti nanti dalam banyak hal Pak, kita akan berhadapan dengan kondisi begini. Belajar untuk menghargai niat baiknya orang. Jangan melihat hasilnya. Jangan melihat hasilnya. Sudah niat baiknya orang untuk menolong kita. Ya, saya kira seperti itu ya ikhwan. Insyaallah. Ya, semoga Allah merahmati kita semua. Ya, antum adalah orang-orang baik semua, meskipun kita semua punya keterbatasan, punya kemampuan juga beda-beda. Jadi mari kita belajar untuk meletakkan di posisi mana kita. Kita tidak mau gampang disalahkan, sebagaimana tidak mau juga orang lain disalahkan dengan cepat. Ma'alal muslimina min sabil. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.